warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salimah, salah satu hal yang diminta oleh Rasulullah untuk kita saat kita berpuasa adalah bagaimana kita bisa mengendalikan emosi marah yang ada dalam kehidupan kita. Emosi marah adalah sesuatu hal yang natural yang bisa saja terjadi kapanpun terhadap diri kita. Kenapa? Ketika kita analogikan dengan sebuah mobil, ketika kita mau pergi gitu, kemudian kita tidak memakai seat belt di depan, ternyata menimbulkan bunyi. Nah, bunyi itu sebenarnya adalah alarm bahwa ada sesuatu yang tidak terpenuhi dalam mobil kita ketika kita mau menjalankannya. Nah, seperti itu juga marah. Ketika misalnya saja kita ingin anak kita nurut dengan kita atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh anak kita, tapi ternyata anak kita tidak melakukannya. Apa yang terjadi? Maka secara spontan kita akan marah kepada anak kita. Sehingga marah adalah alarm karena ada satu kebutuhan atau satu keinginan yang tidak terpenuhi pada kita. Maka wajar ketika marah. Namun yang menjadi tidak wajar adalah ketika kemarah itu menjadi marah-marah sehingga kita tidak terkendali, pikiran kita tidak bisa terkendali, atau dengan kata lain kita sendiri tidak bisa mengendalikan diri kita. Maka disinilah kemudian menjadi warning bagi kita bahwa ternyata kita memang benar-benar harus bisa mengendalikan amarah kita. Karena ternyata dampak dari marah itu yang lebih besar bukan kepada orang lain, tetapi dampaknya itu lebih besar kepada diri kita sendiri, termasuk kepada fisik kita. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mengendalikan amarah itu. Yang pertama adalah mengenali situasi saat kita akan marah. Jadi kita sebenarnya bisa mengenali, karena ternyata tadi marah itu adalah warning bagi diri kita. Ya, nah jadi ketika mungkin kita berbicara kepada orang atau kita meminta kepada orang untuk melakukan apa yang kita lakukan, ternyata tidak terpenuhi, atau kita melihat sesuatu yang memang ternyata hal tersebut itu tidak sesuai dengan harapan kita menjadi marah. Nah, tapi ketika kita kemudian mengenal situasi itu membuat kita marah, maka kita akan mencoba untuk menahannya. Kemudian yang kedua, mengenali early warning sign. Apa itu early warning sign? Early warning sign adalah bagaimana apa yang kita lihat itu atau apa yang kita lakukan itu sudah membuat kita itu jadi tubuhnya kaku, atau apa yang terjadi kepada diri kita itu sudah membuat kita itu menjadi panas badannya. Nah, pada saat seperti itu maka kita early warning sign itu sudah kita ketahui. Ya, kemudian kita untuk mencoba sebagaimana hadis Rasulullah, ketika kamu marah maka berwudulah. Ya, kalau setelah itu kemudian apalagi kita bisa duduk, kita bisa berbaring. Sebenarnya itu adalah cara-cara dari Rasulullah untuk tadi menghindari kekakuan tubuh dan sebagainya. Maka itulah yang namanya kita harus mengenali early warning sign-nya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kita bisa menguji pikiran kita tentang marah. Ya, contohnya adalah ketika kemudian kita marah, kita membayangkan bagaimana ketika kita perkataan itu, ya misalnya kita kemudian marah-marah tanpa terkendali kepada orang lain yang membuat kita marah. Nah, kemudian kita bisa menguji pikiran kita. Bagaimana kalau itu terjadi kepada diri kita? Maka dengan begitu kita mencoba untuk meredam emosi marah yang datang kepada diri kita. Itu jadi diuji pikiran kita. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kita menggunakan imagery. Imagery itu apa? Imagery itu artinya adalah ketika kemudian kita itu mau marah, kita membayangkan kita mau marah kepada pasangan misalnya, kita membayangkan, oh itu tidak baik. Coba kita membayangkan, kita mencoba untuk bersikap baik. Ada hal yang lebih positif dibanding marah dengan hal yang positif. Maka kemudian kita berlatih untuk mencoba mengungkapkan sesuatu itu dengan baik kepada pasangan kita atau kepada orang yang telah membuat perilaku kita itu marah. Karena belum tentu ketika kita marah maka orang tersebut membalas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ternyata tidak semuanya itu seperti itu. Maka disinilah kita bisa menggunakan imagery. Kemudian yang selanjutnya adalah kita time out. Time out itu adalah, kalau bahasa sekarangnya itu adalah bodo amat sih. Wah, orang itu mau ngomong A, mau ngomong B, mau ngomong C, sudah bodo amat. Itu ternyata bisa mengendalikan marah yang akan terjadi kepada diri kita. Jadi kita
memahami, mencoba untuk menyehatkan diri, atau istilahnya adalah menjaga kewarasan diri dengan istilah tadi ya, time out ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita bisa forgiveness, bahasa psikologinya, atau kita bisa memaafkan ya, memaafkan meskipun itu berat ya. Memaafkan bukan berarti melupakan semua kejadian itu, enggak, tetapi memaafkan adalah tentang bagaimana ketika kejadian yang sama itu terjadi kepada diri kita, kita menyikapi dengan cara yang lebih elegan, yang berbeda ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan asertif. Komunikasi asertif itu seperti apa sih? Jadi kita tidak lagi menggunakan, contohnya adalah ketika kita berbicara dengan pasangan kita, seharusnya ayah itu ABCD misalnya gitu. Kita bisa mengubahnya dengan saya harap atau saya ingin ayah atau papa, saya ingin papa itu besok membantu mama untuk mengantar anak. Nah, dengan seperti itu ternyata dalam banyak penelitian, orang kemudian atau orang yang buat kita marah itu ternyata bisa memahami apa yang kita inginkan. Jadi lebih bisa terkondisikan marahnya dan orang lebih mau melakukan apa yang kita inginkan. Sehingga harapannya disitulah tidak terjadi miskomunikasi yang membuat kita marah. Nah, sekali lagi kita memang perlu berlatih ya untuk bisa mengendalikan marah. Mudah-mudahan puasa menjadi sarana kita untuk bisa mengendalikan marah yang terjadi kepada diri kita. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.